Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-6. 6. Nah, itu mungkin agak di luar sih, di luar asrama. Masih di asrama. Yang pertama yaitu kok yang pertama? Yang ke-6. Yaitu pertanyaannya, kelakuan kami yang paling buat kakak jengkel apa, Kak? Gitu. Jadi ini udah tentu ya, udah pasti dari adik-adik asrama. Apa ya? Kalau jengkel itu sih nggak terlalu, cuman ya yang kayak nggak piket itu pasti jengkel dong ya. Terus mungkin nggak pakai rok, nggak pakai kaos kaki, itu kan juga jengkel. Tapi bukan apa ya, kalau jengkel kan biasanya langsung ditegur, itu kenapa nggak pakai kaos kaki, itu mana jilbabnya, seperti itu. Jadi bukan jengkel yang langsung ditanam di hati kayak gitu. Parah ya. Jadi untuk tingkah laku adik-adik yang membuat jengkel itu sih, yang jengkel yang normal-normal itu banyak ya, pokoknya pasti tahu lah. Sebenarnya kamu sih udah tahu ya, jadi pokoknya itulah. Nggak jelas banget jawabannya. Terus sifat yang membuat atau kelakuan dari adik-adik yang bikin Musyrifahnya jengkel, mungkin bukan kakak sendiri, itu salah satunya juga meribut di waktu malam hari setelah waktu yang ditentukan. Kayaknya itu jengkel banget deh. Selanjutnya itu pertanyaan yang keberapa ya? Ketujuh kalau nggak salah. Itu di luar asrama. Itu kayak gimana pendapat kakak tentang senioritas kayak lagu ya, senioritas. Jadi sebelumnya itu senioritas itu menurut KBBI ya, lihat KBBI loh, perihal senior, keadaan lebih tinggi dalam pangkat, pengalaman, dan usia. Prioritas status atau tingkatan yang diperoleh dari umur atau lamanya bekerja. Namun keadaan sekarang itu biasanya senioritas itu lebih condong ke hal-hal yang negatif. Sebenarnya aku pribadi juga nggak paham cara mengartikan senioritas itu seperti apa, dan mungkin adik-adik juga udah tahu seperti apa senioritas itu. Dan kebetulan ini ada pertanyaan, gimana pendapat aku tentang senioritas. Senioritas itu sebenarnya kurang baik menurut aku kalau misalnya pengaplikasian itu kayak mentang-mentang kita senior itu kita berhak ngebentak-bentak junior atau orang di bawah kita, atau ya pokoknya itu junior ya. Disebut junior. Jadi kayak kurang pantas aja menurut aku kalau misalnya salah dalam pengaplikasian. Nah, kalau misalnya junior itu yang memperlihatkan perilakunya yang kurang sopan kepada kita, menurut kita, jadi itu sebaiknya cukup diingatkan aja atau dinasehati, atau mungkin dengan cara sindiran halus tetapi bukan yang tajam gitu loh. Dia halus tapi bukan tajam. Seperti apa itu? Misalnya kayak cara ngomong, dia ngomong nggak ada ujung gitu loh. Misalnya tanya, gedung England di mana ya gitu. Kebetulan dia nanya ke kita, itu adik-adik gitu. Nah, jadi kita sebagai senior jangan langsung bilang, kamu apaan nanya kayak gitu, nggak sopan banget kayak gitu ya.
atau bahasa Minangnya itu baujuang langice gitu. Jadi mungkin kita harus melihat dulu kondisi, entah mungkin adik itu juga nggak tahu mau manggil apa gitu ya, walaupun sebenarnya bisa, kawan, gedung itu di mana ya, itu di mana ya, seperti itu. Tapi karena mungkin memang dia baru, jadi belum tahu, dan juga agak grogi gitu kalau ngomong sama orang lain, apalagi pas tahu kalau itu seniornya gitu lah. Jadi sikap senioritas itu bisa dibawakan atau diaplikasikan ke hal-hal yang baik, kayak mengingatkan itu sebenarnya, dek nggak boleh kayak gitu loh, ini seharusnya seperti ini, kayak gitu menurut aku. Oke, itu mungkin pertanyaan tentang asrama dan yang lain-lain, tapi kebanyakan asrama ya. Dan pertanyaan yang terakhir itu yang saking keluar dari topik, itu pertanyaannya adalah kapan kakak menikah? Pertanyaan ini sungguh tidak dapat dipertanyakan. Coba dibayangkan, jadi menikah itu, semoga menikah di waktu yang tepat yang telah ditetapkan oleh dia. Dia siapa? Oke teman-teman dan adik-adik, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku waktu aku buka sesi Q&A di status dan di Instastory. Jadi aku ulang lagi, segala jawaban yang aku berikan di sini bukan berarti aku sudah paham betul dengan segala kondisi, keadaan, dan hal-hal yang sedemikian. Dan segala jawaban tentang keasramaan di sini itu sebagian besar hanya berlaku hanya untuk adik-adik yang di asrama Putri, khususnya Putri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Bukit Tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tinggal di asrama juga dan mungkin punya kebetulan ada keadaan yang sama, itu mungkin bisa dijadikan sebagai apa ya? Ya semoga menambah suatu informasi lah untuk teman-teman atau adik-adik sekalian. Mungkin demikian saja video kali ini. Semoga memberikan informasi, semoga bermanfaat untuk kita semua yang menonton ini. Dan aku ucapkan mohon maaf kalau seandainya ada perkataan atau jawabannya yang belum memuaskan atau yang kurang tepat atau yang kurang diharapkan. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tinggalkan like untuk aku kalau misalnya teman-teman dan adik-adik suka video ini, dan juga support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau misalnya aku ada upload video baru. Seperti itu. Terima kasih yang udah subscribe dan udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.